algoritma greedy lanjutan. Di sini tentang job scheduling. Ini nanti biar saya minta Saskia, nanti asisten menjelaskan tentang ini. Agar kita fokus untuk beberapa yang lanjutannya gitu ya. Nah oke, saya akan menjelaskan mulai dari sini. Ini masih greedy ya. Nah, minimum spanning tree, tapi ini sifatnya screening ya, karena ini sebenarnya sudah Anda pelajari kemarin di matematika discrete. Ya, semoga nggak ganti nama mata kuliahnya ya, masih matematika discrete. Karena di perguruan tinggi lain itu istilahnya ada yang apa? Matematika informatika, ada istilahnya matematika discrete. Kalau saya dulu matematika informatika kalau nggak salah istilahnya ya, matematika discrete itu. Ya, tapi intinya sama matematika discrete. Jadi matematika discrete itu kenapa ada yang menamakan matematika informatika, karena memang matematika discrete itu matematikanya orang informatika banyak kan. Jadi informatika banyak mempelajari objek yang bersifat discrete sebenarnya. Ya, beda dengan katakanlah elektrotelekomunikasi contohnya. Atau ya elektro lah pada umumnya itu lebih banyak domainnya adalah untuk objek yang bersifat kontinu. Jadi di sana akan banyak nanti belajar integral gitu ya. Sementara kalau di informatika itu lebih banyak ke objek yang bersifat diskrit. Jadi Anda lebih banyak ketemu dan sigma gitu ya. Wah, saya nggak pengen ketemu matematika, ya jangan kuliah di teknik. Gitu ya. Oke, Anda mau di fakultas ekonomi juga nanti ketemu juga gitu ya, namanya matematika gitu ya. Soalnya mungkin di kayak seperti sastra, sejarah, antropologi, nah gitu itu mungkin memang tidak ketemu, atau hukum gitu ya. Ya oke, kita masuk lagi ya ke minimum spanning tree atau pohon merentang minimum. Ini sudah Anda pelajari di matematika discrete. Intinya adalah bagaimana, sebentar saya pakai Wacom dulu. Pen. Ya. Ini kok belum kedetek ya? Sebentar. Ini Wacomnya nggak benar ini. Bentar. Kok nggak kedetek? Sebentar ya. Sudah. Jadi kita punya graf seperti ini ya. Ini adalah berangkat dari sebuah graf. Ini dibawa ke dalam bentuk tree gitu ya. Nah, cuman tree yang seperti apa? Nah, ini adalah tree yang disebut sebagai spanning tree. Nah, pohon merentang. Pohon merentang itu adalah di mana berasal dari graf ini ya. Di sini ada vertex, ada edge itu kalau graf. Jadi semua node atau semua vertex yang ada di sini itu nanti masuk sebagai node dari graf, dari tree-nya. Ya kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini masuk semua. Ya, di dalam tree. Nah, ini namanya spanning tree atau pohon merentang. Kenapa? Karena semua node yang ada di sini itu ada di dalam tree-nya. Kemudian, di sini disebut minimum. Ada minimum spanning tree. Jadi spanning tree yang minimum artinya apa? Di sini ada bobot-bobot. Nah, nanti dicari spanning tree yang bobotnya paling minimum, total bobotnya paling minimum. Gitu ya. Oke. Nah, ada dua algoritma yang dulu Anda kenal di matematika discrete, yaitu algoritma prim sama algoritma Kruskal. Saya tidak akan mengulang secara detail algoritma-algoritma ini karena ada di mata kuliah Madis. Silakan Anda buka lagi di Madis. Saya cuman akan menjelaskan bahwa algoritma prim sama Kruskal ini adalah algoritma masuk dalam strategi greedy. Ya, masuk dalam strategi greedy di mana
dua algoritma ini itu menghasilkan solusi yang selalu optimum. Ya, kemarin kita sudah belajar bahwa di greedy itu kemarin ada beberapa contoh ya bahwa untuk strategi greedy itu tidak selalu menghasilkan solusi yang optimum. Ya, kemarin contoh kita sudah melihat untuk knapsack problem ya dan contoh-contoh yang lain kemarin, ada penukaran koin segala macam itu tidak selalu menghasilkan solusi optimum. Nah, ada contoh di sini dua algoritma prim sama Kruskal, hasilnya itu selalu optimum. Nah, ini istimewanya ya. Dalam menentukan minimum spanning tree, prim sama Kruskal, di mana dia merupakan algoritma-algoritma dalam strategi greedy, itu selalu menghasilkan solusi optimum. Ya, kalau yang ada di algoritma prime sendiri ya, prim aja ya, saya nggak tahu ini bacanya gimana. Ini prime. Kalau prime itu kan biasanya di sini ada e-nya gitu ya. Tapi ini prim, ya udah saya nyebutnya prim aja. Sekarang nama orang ini ya. Untuk prim ini pertama diambil ya, Anda dulu mungkin ingat ya. Pertama diambil dari sekian banyak edge yang ada di sini, cari bobot yang paling minimum. Bobot paling minimum kan 10 ya, iya kan? Iya enggak? Sehingga ini yang diambil lebih dulu kan. Ya, terus mana edge yang terhubung dengan ini ya, yang connected dengan edge yang ini, tapi dengan bobot yang minimum. Di sini ada ini 50, terus kemudian ada 40, ada 25, ada 30. Paling kecil yang 25 ya. Ya, benar ya? Oke, 25. Itu kan dalam prim. Kemudian jadi ini strategi greedy-nya itu gimana? Jadi pada setiap langkah, ini ya, setiap langkah greedy itu, pada setiap langkah pilih sisi dari sisi E ya, dari graf ini. Ini kan definisi dari graf itu ada himpunan vertex, ada himpunan edge. Nah, himpunan edge itu isinya adalah E. Jadi E itu himpunan edge, itu isinya E1, E2, E3, dan seterusnya. Nah, yang mempunyai bobot terkecil dan bersisian dengan simpul di T. Jadi awalnya itu T itu adalah himpunan kosong. Ya. Nah, awalnya himpunan kosong. Kemudian T ini diisi dengan bobot H dengan yang bobot minimum. Katakanlah ini kan bobot E12. Ini Wacom-nya kok ngadat lagi sebentar. Ada bisa lagi. E12. Jadi di sini ya gini aja ya, T itu awalnya kosong, terus sekarang berisi E12 dengan bobot 10 kan. Nah, terus setiap langkah dipilih sisi E dari yang mempunyai bobot terkecil yang berisian dengan simpul-simpul yang ada di T. Yang ada di T kan baru E12 kan? Artinya simpul 1, simpul 2. Ini H dipilih H12. Ini kan simpulnya simpul 1, simpul 2. Nah, mana yang bersisian dengan ini yang minimum? Nah, selanjutnya ini kan 25 jadi H berapa itu? 26. Nah, langkah yang sama dilakukan lagi. Cari yang minimum lagi. Cari yang minimum tapi yang bersisian dengan simbol-simbol yang ada di dalam edge ini. Jadi yang bersisian dengan inilah simbol-simbol yang ada di masing-masing edge ini. Ini kan simbol 1, 2, 26 gitu ya. Artinya yang bersisian dengan ini. Nah, tapi yang paling kecil gitu ya. Ini ada 20, tapi tidak membentuk sirkuit loh ya. Jangan sampai membentuk sirkuit, karena tujuan kita adalah untuk membuat tree. Ini ada 30, di sini ada 20 kan ini. Nah, ini 20, ini 30. Oke, ini 20 yang terkecil saat ini. Ini ada 55. Wah, ini 15. Nah, ini yang paling kecil nih. Ini kan? Nah, ini 15. Tidak membentuk sirkuit kan. Nah, sehingga di sini masuk lagi edge berapa?
63 atau 36 ya sama saja lah. Kita nulisnya bolak-balik nggak masalah. Nah, terus cari lagi yang bersisian dengan simpul-simpul yang ada di sini. Ini 30, di sini ada 20, ada 55, ini 35. Kalau ini 50 bentuk sirkuit ya. Paling kecil di sini yang 20 nih. Oh. Sehingga ini H 26, gitu kan. Kemudian sudahkah semua simpul terlibat di dalam tree ini? Oh belum, ini 5 belum terlibat ini, belum masuk. Karena yang main spanning tree itu harus memasukkan semua simpulnya. Ya sudah, kalau kita pilih ini 30 pasti membentuk sirkuit. Oke. Nah, sekarang kalau kita pilih 50 di sini membentuk sirkuit ya. Nah, sekarang yang menuju ke 5 ini kan bisa ada ini 45, 40, 35, di sini 55. Yang terkecil yang mana? Yang terkecil ada yang 35 kan. Nah, di sini H 35. Nah, ini adalah spanning tree-nya T-nya itu. Ya, terdiri dari ini. Ya, gitu ya, ini kan. Nah, total bobotnya ini dijumlahkan aja. Ini sudah jadi ya seperti 10 tambah 35. Ini enggak masuk, ini 55 ini enggak. 25 tambahkan ini, tambah ini gitu ya. Tambahkan semua sama dengan sekian gitu ya. Nah, jadi ini adalah pohon merentang minimumnya, minimum spanning tree-nya dengan bobot. Silakan Anda hitung sendiri ya. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini gitu ya. Ya, itu pada algoritma prim. Kan di Made sudah ada ya. Ini adalah greedy. Jadi pada tiap langkah itu dia ambil sisi yang paling kecil, udah gitu aja gitu. Nggak ada langkah-langkah yang lain gitu. Jadi satu itu aja terus. Tapi ini istimewanya dia selalu menghasilkan solusi yang optimum. Solusi optimum itu adalah solusi yang sebenarnya, solusi yang seharusnya gitu ya. Nah, oke, kompleksitas algoritmanya adalah kalau n-nya itu adalah jumlah node-nya, jumlah vertex-nya itu adalah big O n kuadrat. Nah, ini dari mana? Nah, silahkan coba Anda pikirkan. Kenapa big O n kuadrat? Terus, kemudian Kruskal, ini juga sudah Anda pelajari di matematika diskrit, di mana fungsi seleksi. Ini sebenarnya strategi GD itu sama dengan fungsi seleksi ya. Fungsi seleksi, kalau yang kemarin kita sudah bahas itu. Jadi pada setiap langkah pilih sisi E, ya sisi E dari graf G yang mempunyai bobot minimum, tetapi tidak membentuk sirkuit di T. Tetapi gini, ini ada langkah untuk diurutkan dulu. Jadi bentar, ini ada tulisan ya. Jadi ada langkah untuk pengurutan dulu dari edge yang paling kecil bobotnya ke yang paling besar gitu ya. Jadi di sini ada pengurutan dulu. Bentar, eraser. Jadi kalau di sini diurutkan dulu, mulai katakanlah gitu ya, mulai E1, 2, kemudian ini E2, 3, sudah, diurutkan paling kecil dulu, coba paling kecil yang 10 ya, ini 10. Wah, paling kecil yang lainnya berapa? 15 ya, 36 ya, ini bukan 32. 36. Ini kan 36 itu 15. Yang selanjutnya E46 20. Kemudian berapa? Tadi 20, 25 ya, 26. 26, 25. Kemudian 314.
ini 30. Dan seterusnya seperti itu ya. Jadi nanti langkahnya adalah langkah di kruskal itu adalah nanti gini, pada setiap langkah, bentar ini. Pilih sisi E dari grafik yang mempunyai bobot minimum, tetapi tidak membentuk sirkuit. Jadi ini tidak ada harus, kalau di sini kan harus ada langkah yang ini bersisian dengan ini. Kalau di sini nggak harus. Tapi sudah diurutkan dulu. Yang penting tidak membentuk sirkuit di T. T itu sama dengan yang di sini tadi. Ini T-nya. Jadi pertama, oke. Paling minimum yang ada di sini kan E12. Nah, langsung pilih. Habis itu 15 kan udah diurutkan nih. 15. Nggak bentuk sirkuit kan? Oke. Terus E16, 20. Oke. Bentar. Ini 16 atau 46? 46 ya? 46. Oke, nggak bentuk sirkuit. 14, 30. Oh, nggak bisa. Karena bentuk sirkuit. Gitu. Ya, karena itu yang selanjutnya. Kalau diteruskan lagi kan habis 30 itu, ini ada 35 ya, E35 ya. E35 gitu ya, dan seterusnya lah, nanti nggak harus sampai selesai. Yang penting Anda tahu maksudnya ya. Oke, terus oke, ini kalau yang ini nggak bisa ya. Oke, kalau gitu selanjutnya E35. Oh, E35 bisa, ini nggak mutu sirkuit. Nah, dipilih gitu ya. Ini kan 35 ya, dan seterusnya gitu ya. Seperti itu ya. Sampai nanti dicoba-coba semuanya, nanti kalau sudah habis selesai gitu ya. Dia tidak membentuk sirkuit, oke selesai. Atau saya teruskan lah. Oke, di sini kan ya, tapi kalau ini nanti lama ya, nggak usah lah. Pokoknya intinya gitu ya, caranya gampang. Oke, karena ini materinya banyak, jadi saya nggak bisa. Silakan kalau ini, kalau sekiranya kan sudah bisa Anda teruskan lagi, nanti Anda baca-baca lagi ya. Kemudian shortest path, ada lagi shortest path. Shortest path itu adalah mencari lintasan terpendek. Ya, ini sudah Anda pelajari juga di matematika diskrit. Salah satunya algoritma yang sudah Anda kenal di situ adalah algoritma Dijkstra. Kalau Anda sudah belajar AI, kebetulan saya di semester lalu ngajar AI atau kecerdasan buatan, itu banyak algoritma yang dapat digunakan untuk mencari shortest path ini. Cuman sekarang saya tidak ngajar AI lagi karena dekan, jadi nggak boleh ngajar banyak-banyak ya, dibatasi ngajarnya. Oke. Ya, ini lintasan terpendek yang sudah Anda kenal kemarin kan, Dijkstra itu ya. Ini kok nggak ada tulisan Dijkstra ya di sini. Ini Dijkstra ini. Ini Dijkstra ini sebenarnya. Nah, ini algoritma Dijkstra. Pada setiap langkah, ambil sisi yang berbobot minimum yang menghubungkan sebuah simbol yang sudah dipilih dengan sebuah simbol lain yang belum terpilih. Oke lah, ini silakan Anda baca sendiri. Ini di Madis sudah ada. Saya tidak ulang lagi. Ya, karena ini hari ini kita harus belajar divide and conquer ya, selain greedy ini. Nah, selanjutnya nanti baru ada kuis ya, mungkin pertemuan besok ya. Pertemuan besok kemungkinan nanti kita akan mengadakan kuis. Oh ya, ini Dijkstra itu coba sekali lagi Anda baca dulu di kuliah Madis, karena dulu saya juga pernah ngajar Madis, ngajar ini Dijkstra juga ini ya. Silakan Anda baca lagi, itu juga simpel. Nah, itu adalah algoritma ini, dia algoritma greedy. Pada setiap langkah, ambil sisi yang berbobot minimum yang menghubungkan sebuah simbol yang sudah terpilih dengan sebuah simbol lain yang belum terpilih. Nah, itu greedy. Jadi setiap langkah melakukan hal yang sama seperti itu terus. Nah, dan ini selalu menghasilkan solusi optimum. Solusinya selalu optimum. Ya. Minimum spanning tree dan shortest path itu adalah termasuk dalam combinatorial problem, di mana saya sudah sampaikan berkali-kali bahwa combinatorial problem itu adalah problem di mana sulit untuk mencari, bahkan tidak ada ya,
algoritma yang dapat menyelesaikan dengan solusi yang sebenarnya, ya dalam tanda kutip solusi sebenarnya, dengan waktu yang dapat diterima, ya dengan running time yang dapat diterima, biasanya eksponensial. Ya, kita susah untuk mencari algoritma polinomial di situ. Jadi waktunya lambat sekali biasanya. Kalaupun ada algoritma untuk menyelesaikan itu dan solusinya selalu optimum, itu waktunya sangat lambat. Ya, kompleksitasnya itu dia masuk ke kelas eksponensial. Itu bisa 2 pangkat n, bisa n faktorial gitu, bisa 3 pangkat n, seperti itu. Ini waktunya sangat lambat sekali. Ya. Nah, kecuali ada 2 problem problem kombinatorial ini yang dapat diselesaikan dengan solusi optimum dan waktunya nggak sampai eksponensial, yaitu minimum spanning tree dan shortest path. Nah, ini minimum spanning tree dan shortest path. Ini bisa ditemukan algoritma di mana solusinya selalu optimum dan waktunya polinomial, tidak sampai eksponensial. Ini kan eksponensial. Ya. Di antaranya minimum spanning tree adalah algoritma prim sama Kruskal, sedangkan untuk shortest path itu adalah Dijkstra. Oke. Ya. Nah, salah satu ciri algoritma Dijkstra itu adalah dia itu berawal dari sebuah node. Artinya dia mencari lintasan terpendek dari sebuah node ke semua node yang lain, jadi dari A ke B, katakanlah gitu, dari A ke C, nanti dari A ke D gitu ya. Ini A ya. Dari A ke E gitu ya. Ini lintasannya lewat mana saja lintasannya. Gitu ya. Nah, kalau misal kita mau manfaatkan untuk aplikasi routing, ya dulu sebenarnya ada nih aplikasi yang sudah dibuat zaman dulu ya di kuliah-kuliah yang dulu itu harusnya biasanya saya demokan, cuman karena saya pakai Mac jadi nggak kompatibel di Mac, ini nggak bisa didemokan. Jadi nanti di sini Anda harus membuat gini. Jadi oke, 1 ke 2, ini dari 1 ke 2, 1 ke 3. Ini kan satu algoritma Dijkstra ini. Satu Dijkstra. Nanti dibuat lagi Dijkstra yang berbeda lagi, 2 ke 1, 2 ke 2. Ini satu lagi algoritma Dijkstra. Ini 3 ke semua node yang lain, ini 1 Dijkstra. Ini juga 4 ke semua node, itu 1 Dijkstra. Ini kalau Anda pengen menerapkan Dijkstra ke routing jaringan gini ya, yang berupa graf. Jadi bisa dari sebuah simbol ke node yang mau sembarang dari simbol mana ke simbol yang mana gitu ya. Anda harus buat sendiri dulu. Di sini ada router 1 ini sebagai satu node, router 2 sebagai satu node, router 3, router ini kok namanya 4, 5, 6 gitu ya. Jadi ini masing-masing dianggap sebagai node gitu ya. Nah, nanti katakanlah gini, nanti problemnya itu adalah dari router 1 ke router 3. Ini yang tercepat lewat mana gitu ya. Nah, di sini untuk masing-masing edge itu ada bobot, jarak, dan di sini kecepatan. 10 kilobit per second katakanlah. Ini jaraknya, sementara ini kecepatan 56 kilobit per second gitu ya. Nah, gitu ya. Nanti dipilih mana yang ya lebih cepat nyampe gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi ini disusun seperti ini. Router 5 ini 1 Dijkstra karena ada 6 node ya. Ini juga disusun seperti ini, baru nanti lintasan terpendeknya kemana. Nah, baru nanti dapat dibuat algoritma secara utuh untuk routing ini. Tinggal nanti inputnya dari mana ke mana gitu, dari 2 ke 5, oh mungkin lewat sini, baru kemudian sini. Mungkin aja lewat sini langsung, atau lewat sini ke sini dulu. Nah, gitu ya. Seperti itu ya. Ini baru bisa, kalau Anda memanfaatkan Dijkstra. Sebenarnya ini agak kurang efisien juga sih sebenarnya, karena kalau Dijkstra itu Anda harus berkali-kali
ini ya, membuat algoritma Dijkstra untuk masing-masing ini. Sebenarnya ada yang langsung ke semua, itu namanya algoritma Floyd. Nanti kita akan belajar pada saat dynamic programming gitu ya, dynamic programming. Algoritma Floyd algorithm itu Anda nggak perlu satu Dijkstra, ini satu Dijkstra, satu Dijkstra. Kenapa? Karena algoritma Dijkstra itu gini, pada dasarnya itu. Dia mencari jarak terpendek, lintasan terpendek dari sebuah simbol ke semua simbol yang lain. Ya. Sehingga nanti kalau diterapkan di routing gini, Anda harus membuat gini. Satu ke semua simbol yang lain, dua ke semua simbol yang lain, tiga ke semua simbol yang empat. Nah kalau ininya banyak, repot kan, Anda harus banyak sekali membuat ini. Nah kalau yang Floyd itu langsung dibuat matriksnya dia langsung bisa algoritma Floyd ini. Ya, jadi kalau ini memang simpel, Dijkstra, cuma nanti Anda harus membuat gini banyak. Menjadi nggak efisien sebenarnya, tapi ya masih bisa diterima ya, artinya nggak sampai eksponensial. Ya, ini kan Anda harus membuat di sini satu ke semua yang lain, ini router dua ke semua yang lain, empat ke semua yang lain, ini 6 buat semua yang lain, nah gitu ya. Ini Anda harus membuat sendiri dulu semuanya, lintasan terpendek untuk masing-masing ini. Nah, kalau node-nya banyak, repot kan ini. Ya. Ya sebenarnya, tapi masih tetap bisa diterima. Dia nggak waktu yang dibutuhkan juga nggak terlalu lama juga. Cuman ada yang lebih efisien lagi gitu ya, biar nggak harus membuat Dijkstra banyak sekali gini. Ya oke. Ini Dijkstra ya. Nah ada lagi yang ini pemampatan itu apa istilahnya itu kompres. Nah kompres file. Ini juga ada sebuah algoritma yang simple, itu namanya, nggak tahu ini bacanya gimana, Huffman gitu aja saya nyebutnya gitu. Ini orang Jerman teman-teman. Nah, ini adalah untuk melakukan kompresi file, di mana filenya adalah file teks ya. Dulu juga ada tugas besarnya itu saya suruh buat ini algoritma Huffman ini. Kan ini simple ini. Pernah dulu ya. Ya mahasiswa bisa juga gitu ya bikinnya. Jadi file teks itu akan dikompres. Kalau Anda kenal itu kan aplikasinya selama ini WinRAR, WinZip gitu ya. Itu saya lupa mereka menggunakan algoritma apa. Ada yang menggunakan LZW segala macam itu. Algoritma digunakan macam-macam ya. Di situ ada kalau aplikasinya WinRAR, WinZip. Anda bisa juga membuat aplikasi sendiri dengan algoritma Huffman ini kalau Anda pengen. Ini kan ini sederhana. Dulu yang tugas besar dulu bisa kok ini membuat algoritma Huffman ini. Jadi dia buat aplikasi untuk kompresi file gitu ya, file teks dengan algoritma Huffman. Nah, Huffman ya itulah. Nah, prinsipnya gimana? Prinsipnya adalah karakter yang paling sering muncul di dalam data akan dikodekan dengan kode yang lebih pendek. Jadi kalau dia lebih sering muncul di dalam ini ya, file ini, itu nanti dikodekan dalam kode yang lebih pendek, ini kode biner ya. Sedangkan karakter yang relatif jarang muncul dikodekan dengan kode yang lebih panjang. Ini prinsipnya ya di Huffman itu. Ini gampang kok, ini jadi saya sampaikan secara agak cepat ya, karena kita harus belajar. Harusnya sekarang sudah masuk di Fat Conquer itu ya. Contoh ya, ini kondisi file teks pada awalnya gitu ya. Jadi file teks ya, itu kan ada karakter-karakternya. Ini contoh saja. Misal karakter A, karakter B, C, D, F gitu ya. Ya kan, kalau file teks itu kan isinya karakter ya. Karakter-karakter ini. Nah, ini frekuensi kemunculannya di dalam file teks itu, katakanlah ini 45%. Ini B itu muncul 13% dan seterusnya. Jadi A itu munculnya paling sering, F itu yang paling jarang. Ya. Nah, kalau di file yang sebenarnya, file yang masih utuh belum dikompres itu kan misal dikodekan dengan 3 bit gitu ya. Nah, ini ya ini kalau misalnya 000, 001, 010 dan seterusnya seperti itu ya.
maka bed itu dikodekan, misal kata bed, itu kodenya adalah ini B, no, B itu 00, ya, B itu ya 001 ini, kemudian A itu 000, D itu 011. Nah, jadi pengkodean dengan misal di situ ada 100.000 karakter, sehingga ini nanti totalnya kalau misalnya ada 100.000 karakter itu berarti nanti membutuhkan 300.000 bit perkiraannya. Jadi ukuran filenya itu 300.000 bit. Ya. Nah, kalau kita menggunakan Huffman ya dalam apa tuh kompresinya, dikompres ya. Ya kayak misal Anda ngezip lah atau Winrar gitu ya. Ngezip apa mengkompres gitu ya. A itu misal 45%, B itu tadi ya. Nah, ini nanti dikodekan dengan kode tadi yang jadi kalau yang lebih sering muncul tuh kodenya lebih pendek. Yang jarang muncul, oke lah kita dikodekan dengan 4 digit biner gitu ya. Di mana ini kalau yang 45% 1 digit biner. Sehingga kalau nanti bed itu dikodekan dengan B itu 101, A-nya itu cukup 0 saja, D-nya di sini 3 gitu ya. Nah, ini lebih sedikit itu. Kalau kita pakai nilai ekspektasi ya, ekspektasi perkiraan bahwa kalau di dalam file teks itu ada 100.000 karakter, ini membutuhkan, nah ini kalau kan Anda tahu ya dulu waktu kuliah apa itu namanya, statistik atau prostat atau apa ya, gini kan ya, Anda kenal ini ya, nilai ekspektasi sigma X kali probability dari X gitu kan. Sehingga di sini ini anggap aja nih frekuensi itu sebagai nilai probability-nya. 0,45 di sini 1 karakter. Ini kan X-nya itu karakter, jadi kemunculan karakter ini probability-nya sekian gitu ya. Dan probability 45%, ini 1 karakter. Terus 0,13 untuk B, ini munculnya 3 karakter kan. 0,12 ini 3 karakter dan seterusnya nanti akan didapatkan 224 bit. Kalau sebelumnya kita ukuran filenya itu adalah sebelum dikompres itu 100.000 karakter 300.000 bit, artinya ukuran filenya 300.000 bit. Kalau ini cuma 224 bit. Jadi sekitar kita ada pengurangan sebesar 25% ukuran filenya. Iya, lumayan ya, lumayan. Ya, paling tidak bisa. Karena ini memang algoritma yang simpel ya, sederhana ya. Ya, rata-rata ya sekitar, walaupun nggak harus selalu segini ya, cuman ini kan nilai ekspektasi ya. Dulu Anda di statistik, kuliah statistik atau prostat, atau saya lupa namanya yang sekarang kurikulum baru. Ini 25,3%, sekitar 25% lah ukurannya. Maksudnya dihemat sebesar 25%, berkurang sebanyak 20, atau didiskon 25% gitu, ukuran filenya. Nah, ini adalah algoritma greedy-nya. Baca semua karakter di dalam data untuk menghitung frekuensi. Oke ya, tadi ya. Diukur frekuensi kemunculannya, kemudian terapkan strategi greedy sebagai berikut. Nah, ini fungsi seleksinya. Greedy-nya adalah seperti ini. Gabungkan 2 buah pohon yang mempunyai frekuensi terkecil pada sebuah akar. Akar mempunyai frekuensi yang merupakan jumlah dari frekuensi 2 buah pohon penyusunnya. Jadi pada setiap langkah dia akan menggabungkan 2 buah pohon ya yang mempunyai frekuensi terkecil. Oke, nanti sambil ada contoh biar lebih jelas ya. Nah, ini langkah 2 ini diulang-ulang sampai nanti tersisa 1 buah pohon Huffman. Ya, gini ya. Ini ininya. Misal kita punya A, ini frekuensinya kan 45%, 13%, dan seterusnya tadi ya. Nah, kita buat gini, F-nya berapa persen? F-nya 5 kan, oke. Ya. Kita urutkan dari kecil yang besar, F-nya ini 5%. Kemudian E ini 9 ya, E-nya 9 kan, E-nya 9. D16, nah gitu ya, terus di apa tuh, D16 dan seterusnya ini di apa? Diurutkan dari kecil ke besar. Ya. Nah, nanti strategi greedy-nya adalah sebagai berikut. 2
Ini kan sebagai sebagai satu pohon Huffman, satu pohon, satu pohon, satu pohon, satu pohon. Satu pohon kan boleh terdiri dari hanya satu node kan. Nah, gitu ya. Nah, dua yang terkecil di sini ini digabungkan ya di langkah selanjutnya. Nah, menjadi node FE ini kan 14 di sini. Ya, di mana ini F5 sama E-nya 9. Iya kan? Nah, ini diurutkan kembali gitu kan. Ini C-nya 12, 13, 14, 16, 45. Nah, dua yang terkecil itu digabungkan lagi. Ini ya kan? Jadi 25 ya. Ya kan? Jadi 25 kan CB. Nah, jadilah ini. Ya, dimana ini adalah dari C12, B13 ini kan. Nah, diurutkan dari kecil ke besar 14, 16, 25, 45. Terus dua yang ini digabungkan. Yang terkecil 14 sama 16 kan paling kecil. Gabungkan 14 tambah 16 30. Ya kan? Jadilah ini FED kan. Dimana ini terdiri dari FE yang digabung dengan D tadi yang ini. Nah, ini ya. Ini diurutkan lagi set gitu ya. Ini paling kecil 25, 30, 45. Nah, ini digabungkan lagi 25 tambah 30 ya 55 gitu ya. Nah, ini A-nya tuh harusnya di sini nih. Di sebelah kirinya ya. Ini 45. Nah, ini nanti digabungkan. Nah, jadi digabungkan 45 tambah 55 jadi 100. Cuman ini 45 ya tadi. Digabungkan. Ini 45. Nah, ini kan jadi terbentuk pohon seperti ini. Nah, sekarang yang cabang kiri dikasih label 0, yang cabang kanan 1. Kiri 0, kanan 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ya. Sehingga nanti untuk kode dari masing-masing apa itu namanya? Karakter itu adalah pad dari apa tuh sebentar. Tadi saya lihat dulu. C-nya itu ya. Oke. Adalah pad dari akar ke sini, ke masing-masing daun. Coba Anda lihat daunnya ini. Daunnya kan karakter kan? Nah, ya kan? Daunnya ini kan karakter semua. Ya, yang jadi daun kan karakter semua kan? Jadi A itu kodenya adalah 0, set gitu kan. Sementara kalau C itu adalah 1, 0, 0. C itu 1, 0, 0 gitu ya. Ya. B gimana? B adalah 1, 0, 1. Ya. 1, 0, 1 gitu ya. F itu 1, 1, 0, 0. F 1, 1, 0, 0. Terus E itu 1, 1, 0, 1. 1, 1, 0, 1. Ya, gitu ya. D adalah D itu 1, 1, 1 kan. Gitu ya. Jadi yang frekuensinya paling gede itu pasti ada di atas dan dia dikodekan dengan lebih sedikit bit. Yang apa itu namanya? Yang paling sering muncul ya, ini paling sering muncul pasti ada di atas. Nah, sementara yang paling jarang muncul itu pasti lebih dalam lagi di dalam tree-nya. Sehingga di sini dia ininya lebih panjang gitu ya. Dari akar sampai daunnya itu lebih panjang itu padnya. Otomatis bitnya itu lebih banyak itu untuk representasinya. Ya, gitu ya. Oke, itu untuk apa namanya?